Erdogan, perang perang Armageddon yang ke kalau prediksinya itu Armageddon itu perang dunia ketiga. Nah, perang dunia ketiga ini melibatkan seluruh komponen negara-negara besar, negara-negara besar, negara-negara termasuk di dalamnya ada Amerika, Rusia, Cina, Korut, ya, yang punya power senjata nuklir. Aduh, ini hampir seperempat, mungkin seperempat manusia di bumi ini akan hangus, akan punah karena dalam peperangan ini yang sudah terjadi di Palestina. Sudah hampir 70.000 manusia yang namanya syahid, ya. Belumnya di Ukraina, eh, Rusia. Waduh, ini sangat mengkhawatirkan sekali. Kalau nuklir terjadi, peperangan nuklir ini akan menimbulkan dampak yang sangat serius bagi alam. Dunia akan Udara akan penuh dengan racun yang radiasi bisa nyampe mencapai 50 km dari radiasi nuklir. Ini sangat berbahaya sekali. Mudah-mudahan kita yang di Indonesia, mudah-mudahan negara aman, ya, negara negara yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ikut campur dengan negara lain, ya jadi perang. Ini Prabowo harus hati-hati dengan apa namanya sih, kebijakan-kebijakan tentang politik luar negeri. Sangat berbahaya sekali. Kalau peperangan terjadi, bukan hanya negara yang lumpuh, tapi yang paling penting adalah rakyat, manusia atau anak-anak yang kelaparan. Sengsaranya, trauma yang berkepanjangan, bahkan bisa seumur hidup. Karena mereka yang menyaksikan perang, ada yang di hadapan mereka itu ibu bapaknya ditembak atau disembelih atau anak-anaknya dibunuh. Ya, saksi hidup yang terekam di memori adalah kekejaman yang pada akhirnya membekas dalam pikiran dan hati. Ini menimbulkan stres psikologis yang sangat berat. Makanya peperangan apapun tidak ada yang menimbulkan kebahagiaan. Yang ada adalah kesengsaraan bagi rakyat, bagi warganya. Meskipun ini adalah embel-embelnya adalah harga diri dan martabat bangsa. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah merugikan semua pihak. Merugikan semua pihak. Kita yang sebagai orang yang benar-benar sekarang ini sedang tenang, sedang damai, lihat apa namanya peperangan di sono. Ada yang di Afghanistan, hampir puluhan tahun Afghanistan. Kemudian yang baru-baru ini di mana itu, Bashar al-Assad, Presiden Bashar al-Assad di mana sih, Polri, Bashar al-Assad presidennya yang kemarin digulingkan tuh dekat Mesir itu. Masya Allah, mereka itu ini orang-orang yang berseberangan dengan diri, penjara di bawah tanah tanpa makan tanpa minum. Kepada yang meninggal, banyak yang mati, yang nggak dikasih makan. Masya Allah, tidak manusiawi. Ini adalah apa namanya cara-cara pembungkaman atau politik pembungkaman rakyat yang tidak berdosa. Dampaknya begini. Masya Allah, mudah-mudahan
di negara kita, negara yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, penuh dengan negara yang thayyib, yang baik, dan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup kita di Indonesia sudah hampir 100 tahun kita merdeka, kita tidak mengalami satu konflik yang berarti, artinya hanya satu kawasan saja, misalkan di Papua atau di apa namanya sih, antara Dayak dengan Madura dulu, di mana di Sumatera, tidak tidak berdampak pada nasional. Kalau nasional, aduh, perang saudara seperti halnya di Afghanistan, ini yang sangat berbahaya sekali. Masya Allah ya. Jadi kita harus selalu berdoa, karena senjata orang mukmin itu hanya berdoa. Yang memiliki Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang bisa mengembalikan semuanya, yang bisa mengendalikan semuanya. Kita mendoakan apa namanya sih, pemimpin-pemimpin kita, agar mereka itu sehat selalu, agar mereka itu bisa memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan kita semua. Baru-baru ini ada kebijakan yang sangat kontroversial, yaitu apa itu, truk tronton apa yang berat-berat itu tidak boleh melewati jalan raya. Ini sangat memberatkan sekali. Yang pada akhirnya kemarin itu demo besar-besaran, ada di Surabaya, ada di Purwokerto, Cilacap, waduh, semuanya. Jadi jual itu macet. Nggak tahu sampai sekarang bagaimana, nggak tahu penjelasannya. Makanya untuk saat ini kita harus benar-benar waspada dengan keuangan kita, karena dunia ini tidak pasti. Tidak pasti dalam arti tidak ada kepastian. Kita bekerja juga tidak ada kepastian, karena bisa jadi perusahaan-perusahaan yang kita bekerja ini dalam kondisi pilot. Gak usah jauh-jauh, bank ini sudah mau mengumumkan akan memberhentikan ratusan karyawan, ribuan, segala apa namanya sih, cabang. Ini bank yang punya duit bisa bangkrut, apalagi yang kita yang punya ecek-ecek. Aduh, harus benar-benar apa namanya sih, menekan pengeluaran yang tidak berarti. Kita jaga-jaga agar anak-anak kita itu benar-benar terjamin masa depannya, terjamin apa namanya sih, khususnya ekonominya, pangannya, pakaiannya. Jangan sampai ketika dalam keadaan sulit kita tidak mempunyai pegangan apa-apa. Waduh, kita sih bisa lapar, sebagai orang tua bisa lapar, tapi anak-anak bagaimana? Kita punya anak-anak yang masih kecil, kita bisa kayak apa namanya sih, minta jajan, minta makan, minta susu. Ini yang sangat menyayat, sangat berbahaya sekali. Makanya harus hati-hati dengan pengeluaran yang tidak perlu, yang berdampak sekarang ini. Saya aja mungkin materi yang paling ramai itu di Purwakarta cuman di saya, tapi sekarang ini udah mulai melempem. Bosnya juga aduh pusing. Iya, itu materi yang paling lengkap ya di saya gitu. Sekarang itu lagi melempem banget. Iya, kemarin mulai rame, sekarang pelan.
karena proyek-proyek pemerintah sudah mulai mulai ya apa namanya sih apa namanya sih defisit anggaran, cara namanya apa itu eh kata Prabowo itu apa namanya sih, karena pengurangan apa namanya itulah presidensi. ya gitu, efisiensi ya efisiensi anggaran, karena sudah ketahuan bahwa apa namanya sih korupsi itu dari segala bidang kerjaan itu benar-benar besar-besaran. Kemarin aja Kejagung itu 11,8 triliun, itu 2 triliun aja yang ditampilkan berapa, hampir hampir luas itu satu gedung ratusan semua, ratusan ribu, apalagi kalau di 11 8,8 triliun kayak apa duitnya gitu. Masya Allah ya. Jadi apa namanya sih, kita sebagai orang yang sedang bekerja harus benar-benar disiplin waktu, harus benar-benar hati-hati agar kita terus dipakai, harus dijaga kejujuran agar kita tetap apa namanya sih dipakai oleh perusahaan, karena kebutuhan sekarang ini sangat meningkat, sangat apa namanya sih, uang duit sekarang itu nggak barokah, duit 100.000 itu nggak barokah kayak dulu zaman Soeharto 1.000 perak, 1.000 perak zaman Soeharto bisa beli ini beli itu. Iya kan, sama 100.000 kayak zaman Soeharto 1.000 perak. Masya Allah, saya dulu di pesantren itu 1 bulan itu 20.000 itu masih lebih. Kalau sekarang itu jutaan, ada yang 600.000, ada yang 700.000. Kalau zaman dulu saya 20.000 itu masih banyak, banyak lebihnya. Makanan masih murah, ya emang dulu nguli aja masih 1.000 perak. Bapak saya 750.000 sehari, 750 perak sehari. Saya masih ingat, masih ngalamin waktu bapak saya masih 500 perak, terus naik ke 750 perak, naik 1.000 itu mungkin terakhir bapak saya menjadi kuli. Caranya mengelola pertanian sendiri, tidak pernah nguli lagi. Masya Allah, 1.000 perak itu berarti kalau misalkan saya mesantren sama dengan bapak saya itu kuli 20 hari. Masya Allah, perjuangan orang tua bagaimana bisa memanajemen keuangan keuangan segitu dengan apa namanya 6 bersaudara. Saya itu 6 bersaudara, kakak 2, adik saya 4, adik saya 3, jadi semuanya 6. Itu apa, kalau pagi kadang-kadang uyah, kadang-kadang gorengan apa itu bawang gitu ya, berambang gitu ya, endok bagi 6. Zaman dulu masih ingat makan masih masih jagung, tapi nikmat, nikmat, masya Allah, nikmat. Terus kalau mau lebaran itu sakralnya itu bener-bener sebulan sebelum lebaran itu udah kerasa banget. Kalau sekarang biasa-biasa saja karena udah biasa keramaian. Kalau dulu setahun sekali makan daging juga kadang-kadang jarang. Sekarang mau hampir tiap hari makan daging. Masya Allah ya. Tetapi kalau lihat ke belakang emang apa namanya sih kenikmatan, karena sudah terbiasa kayak begitu tuh nikmat. Kalau misalkan sekarang begitu sudah gak zamannya, anak-anak saya, anak-anak sekarang itu nggak mau sayur-sayuran, pengennya chicken, pengennya apa itu, aduh masya Allah susah. Udah beda zaman gitu, beda zaman.
udah punah permainan-permainan kita yang dulu gitu ya. Apa namanya, petak umpet, main kasih, main apa namanya sih, mencari talawengkar gitu ya, masya Allah udah punah. Sekarang diganti dengan gadget. Ini sangat sebenarnya sangat mempengaruhi ke apa namanya, kepribadian anak kita. Cuman ya udah zamannya gitu, susah. Kita harus hati-hati, kita harus apa, tetap memantau, dibatasi. Karena ini menyangkut masalah otak penglihatan gitu. Aduh, mudah-mudahan apa namanya, yang penting keluarga kita ya, keluarga kita harus jaga, dan kita harus benar-benar sekarang ini harus benar-benar hemat, hemat segala-galanya. Harus ada apa namanya sih, bukannya apa-apa ya, kita tidak bisa mengandalkan tetangga kita, jangankan saudara, jangan tetangga, saudara tidak bisa kita andalkan. Kalau sudah misalkan minta tolong ya nggak bisa, udah nggak bisa gitu. Udah nggak bisa gitu. Nggak bisa kita minta tolong. Iya, masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat, amin amin. Iya, tanwin ya, tanwin ini tanwin an in un atau nun mati. Nun mati atau begini, tanda-tanda begini nih, nunnya atau tanwinnya itu hilang, melebur menjadi er. Kalau kita ketemu roh, ada dua macam, ketemu roh sama lam. Ini nanti lamnya di sini, ini idgham bilawunah ya, idgham bilawunah. Jadi kalau ketemu nun mati atau tanwin begini, tan antin un, ujungnya mati, nah ketemu dengan salah satu huruf ro, maka nunnya atau tanwin begininya jadi melebur sini, marroa. Jadi nunnya dengit masuk ke dia, tapi di tasdid, marroa, mirrizki, mirrobbiin, mirrusulihi, wallahu arro ahus tauna inna ila rabbi karruj. Kalau ini ain, lahu syiha barro soda falillahil akhiratu wal ula, alallahi tawakkalna walillahil asmaul husna fi isyatir radiyah fahazamuhum biiznillah. Soalnya jadi ada dua macam ya, nu ketemu mati ketemu roh, dan mati ketemu lam. Ini dua nanti.
kalau terjadi perang Armageddon, waduh, nuklir dan nuklir, waduh, wis, ngeri. Kemarin katanya udah mau gencatan senjata tadi, Indonesia Israel nyerang lagi, malah kayak pusat-pusat nuklirnya dihancurin sama Israel. Ya udah, ya sama iya sama Israel. Iran ini ngamuk lagi. Perdana Menteri yang ngomong Iran nggak ada kata menyerah orang Iran masalah ini. Saya nggak tahu lah ya, saling melindungi diri. Ini emang Israel ini pongahnya benar pongah saatnya. Dari Israel pun nggak satu suara sebenarnya sih, ada yang menentang ada yang enggak. Jadi mereka pun konflik gitu antar serangan itu. Kenapa menyerang Iran gitu? Ada yang tidak sepaham lah gitu. Di Israel itu sendiri. Ya itu Iran punya nuklir, Israel itu. Israelnya dari siapa? Ngeri ya. Kalau itu Amerika yang ngebom Hiroshima sampai sekarang itu masih ada dampak. Hampir hampir 100 tahun, berarti 45 sekarang berapa? 45 berarti 55 tambah 7 80 tahun yang lalu. Berakhir sudah dia sih. Sudah, subhanallah.